Menikah berjarak atau yang kerap disebut LDR merupakan suatu hal yang paling tidak disukai oleh seseorang yang telah memiliki pasangan. Namun, hal itu berbeda jika kesibukan atau keadaan darurat yang memaksa kita harus menjalin cinta tanpa bertemu. Sama seperti halnya yang dialami oleh Melanie Ricardo dengan sang suami Tyson James Lynch. Ya, kedua pasangan tersebut terpaksa menjalin LDR selama 4 bulan lantaran sang suami yang harus menjaga salah satu anggota keluarganya yang mengidap penyakit kanker. Meski sudah bersatu kembali, pengalaman tersebut nampaknya tak bisa dilupakan begitu saja oleh Melanie dan Tyson. Terlebih keduanya yang sempat digosipkan mengalami keretakan dalam rumah tangga lantaran jarang mengunggah kebersamaan. Lah karena kan kita udah 4 bulan ya terpisah jarak dan ruang gitu, jadi akhirnya suami istri itu kan kalau berjauhan terlalu lama juga nggak baik. Jadi akhirnya kemarin dipertemukan lagi sama Tuhan, puji Tuhan, dalam keadaan yang sehat walafiat. Enggak, memang itu saya harus urusin kakak tiri saya sama kakak yang benar, dia harus kakak kandung. Saya harus bantuin untuk ayah saya, memang dia 70-an, jadi saya harus dia jadi kakak kandungnya sama pindah rumah, jadi saya harus membantu. Kakak tirinya dua-duanya lagi dealing sama breast cancer, kanker payudara. Nah waktu aku kemarin ke Melbourne, kakak yang kandung udah selesai kemoterapi sama radiasi. Kakak tiri ternyata baru dapat kabar breast cancer juga. Aku pas kemarin di sana itu baru kelar operasi, jadi terus sempat dilariin ke emergency room juga karena ada kayak pendarahan di dalam. Tapi ya gitu, kalau bule itu beda ya, makanya Tyson harus balik karena kalau di Indonesia kan minta baik, kalau orang ada yang sakit kumpul sekeluarga, itulah ngangon nemenin apa. Kalau bule itu bisa kemo berangkat sendirian, takliangan nyetir sendirian gitu loh. Jadi memang lebih, karena keluarganya kan kecil dan lebih individualistis gitu ya, beda sama orang Asia, orang Indonesia. Kan patokannya kalau netizen di Indonesia kan karena nggak pernah posting sama suami, ya kan. Kalau udah nggak pernah, tapi nggak bisa salahkan, karena biasanya tebakan netizen itu 80% suka bener. Nggak bisa salahkan karena ya biasanya kan katanya nih gibah-gibah itu adalah fakta yang tertunda katanya. Tapi kan nggak bisa patokan dong. Artinya kalau nggak ada postingan di Instagram atau bikin konten TikTok bersama suami istri berarti ada kerenggangan, kan nggak juga gitu. Sepanjang tidak ada statement dari aku ataupun Tyson, atau kalian tidak menemukan aku minta menjombai pengadilan, kalau Kristen apa sih? Negeri ya. Nggak pernah lo menerima bener-bener lo foto ada nama gue gitu, menjombai, jangan sampai ya. Ya berarti kan itu ibaratnya masih hanya berita simpang siur gitu sih. Tapi ya aku nggak bisa kontrol orang, yang penting kontrol apa yang kami punya, rumah tangga kami gitu. Memang bukan cemburu kayak ada cowok lain, cuman memang Melanie bukan orang ekspresif untuk romantis seperti itu. Dan ya ekspektasi saya memang sebelum menikah, kalau udah belum menikah ekspektasi terlalu tinggi itu bisa turunin dari orang. Jadi harus lower ekspektasi. Jadi kalau misalkan saya setiap hari pikir, lihat IG Melanie misalkan, Melanie belum taruh sesuatu untuk saya, Melanie belum pakai saya untuk, itu bikin stres. Jadi itu bisa beneran, itu bisa membantu untuk meninggal. Jadi saya cari, seperti saya bilang, terima kasih untuk Melanie untuk masak. Saya cari yang hal untuk bersyukur daripada yang masalah. Memang ada masalah, tapi kalau manusia cari hal yang tidak enak, itu bikin stres. Jadi saya cari yang sesuatu bersyukur untuk dari istri. Walaupun ada beda budaya atau seperti beda kepikiran, saya jarang bilang ke Melanie, saya tidak suka ini, saya tidak suka itu. Karena itu saya harus mengontrol. Memang jujur, kalau saya baca komen dari Indonesia ke saya untuk hoax atau beneran, saya tidak suka. Tapi saya nggak mau kebalas ke Melanie karena itu tidak bisa mengontrol. Dan saya ingin lebih mengontrol diri sendiri. Apapun Tuhan bilang, itu perjanjian sama Tuhan saat 31 Juli 2010. Memang Melanie lebih sering untuk pekerjaan, untuk urusin anak, atau pekerjaan diri sendiri. Jadi itu misalkan jam di sini jam 9 malam,
di sana itu jam 12, jadi saya harus cukup tidur malam. Jadi susah untuk bicara setiap 2 hari. Jadi 3 kali mungkin bicara atau FaceTime itu aja untuk 1 minggu. Jadi itu paling susah itu untuk tantangan. Penyesuaian waktu gitu. Ya, sesuai waktu. Meski sudah terbiasa menahan rindu yang amat mendalam dengan sang suami, namun rasa itu tak bisa dibendung oleh anak kedua Melanie dan Tyson, Courage Jordan Lynch. Bahkan saking rindunya dengan sang ayah, keponakan Roy Ricardo itu sempat mencurahkan rasa rindunya dengan Tyson melalui sebuah gambar yang ia lukis di sekolahnya. Paling the most sad person in the family gotta be Papa. my son sih, anak yang cowok ya. Karena anak yang cowok itu deket sekali sama Tyson, deket. Jadi kalau aku kerja nge-MC dia bisa berduaan di kamar gitu. Dan salah satu momen yang aku mungkin sharing kemarin TikTok juga. Jadi anakku tuh he seems okay gitu. Maksudnya ya dia tahu bapaknya lagi kerja, bapaknya lagi menemani keluarga yang lagi berjuang dengan breast cancer di Australia. Tapi ternyata ada beberapa anak yang mengekspresikan perasaan terdalamnya itu lewat gambar. Nah akhirnya aku dikasih tunjuk sama guru di sekolahnya, gambar anakku itu adalah gambar anak kecil laki-laki, lagi air matanya lagi bercucuran, and then ada tulisannya I miss my dad gitu, bye bye, love, courage gitu. Jadi ya itu menurut aku penggambaran bagaimana perasaan dia terdalam bahwa ya itu anak-anak butuh sosok ayah yang bukan cuma predikat tapi ayah yang hadir gitu. Ya memang kayak peluk, apa kabar, saya kangen. Kayak Courage mungkin sedikit kayak nangis. Ya tapi kayak mendem gitu loh. Ya kan? Dekat aja. Tapi dia langsung nempel sama bapaknya, ngobrol mulu. Terus jalan pegangan berdua, belanja minta di pundak bapaknya. Karena mungkin selama ini karena dekat terus tiba-tiba bapaknya jauh kan. Jadi dia mungkin kayak missing gitu loh. The presence of his father gitu, yang mungkin kita kadang-kadang sebagai ibu kita mikirnya ada gue kok gitu, gue bisa cover kasih sayangnya, kan masih WhatsApp call, masih teleponan, tapi ya ternyata sentuhan, and then pelukan dan kehadiran seorang ayah yang ya mungkin sebenarnya Tyson juga cenderung disiplin kan, suka ngomel sama dia kalau dia lagi misalnya nakal apa segala macem, tetap ternyata anak tuh longing gitu, membutuhkan itu gitu. Kalau aku larinya ke kerja ya mas, jadi kerja. Makanya kalau perempuan udah kerja mulu, ya kan, berarti ya kan ada yang kosong di rumah. Tapi ya daripada aku mikirnya daripada gue kemana-mana yang gak jelas gitu loh mas. Jadi aku ya kerja sama anak-anak. Tapi yang paling kerasa ya anak-anak yang kehilangan gitu. Jadi ya saat itu ya aku ngelihatnya ya harus mengalah. Tadi kan aku pengen liburannya, Chloe kan lagi gila banget K-pop, pengen ke Korea deh gitu. Terus aku pikir kalau ke Korea yang happy cuma Chloe sama aku, tapi ini anak bocil yang cowok nih kesian gitu. Jadi aku pikir adalah ke Australia, ketemu sama ayahnya, dan bener Courage memang bener-bener he was very happy gitu.